Dia meng-hire Sisi. Habis baterainya. Jadi terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bantu Bisnismu. Seperti biasa kita akan mengulas tentang serba-serbi bisnis, tentang keuangan, tentang manajemen, tentang SDM, dan masih banyak lagi. Pokoknya semua serba-serbi tentang bisnis. Seperti biasa di sebelah saya ada Coach Iqbal yang sudah cukup dikenal di Malang karena bisnisnya banyak banget di Malang. Biasa Jadi, jadi kalau jalan itu kenalannya Jagat gak? Punyanya Mas Iqbal toh. Jadi insya Allah cukup dikenal lah di Malang. Ya alhamdulillah. Oke, Bal, kita akan membahas ada beberapa pertanyaan yang muncul baik di grup WhatsApp ataupun di Email. Jadi tentang seberapa pentingkah memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Jadi karena banyak ya, karena memang kalau perusahaan masih baru itu suka nyampur-nyampur gitu loh Pak. Antara keuangan pribadi, keuangan perusahaan dicampur sehingga dia tidak tahu dashboardnya itu seperti apa. Keuangan saya bagus-bagus saja kok. Bagus saja kok. Ternyata uangnya uang perusahaan. Nah, iya. Jadi gimana sih? Seberapa pentingkah gitu, Bang? Jadi kalau tanya berapa penting, sebetulnya penting. Jadi salah satu kalau skala antara 1 sampai 10 sama-sama penting. Jadi gini, kan di perusahaan di sebuah usaha itu kan ada banyak pondasi. Pertama mungkin pemasaran, terus produksi, terus habis itu manajerial ya, apa namanya SDM sama keuangan. Jadi ada 4 pondasi penting. Nah, jadi kok tanya mana penting, sama-sama penting. Nah, tergantung nanti mau prioritasnya kemana dulu kan gitu, tergantung kondisinya. Misalnya gini, saya ahli di pemasaran, maka pemasaran kita handle sendiri. Jadi keuangan ya mungkin minta tolong ke kita ahli, tapi keuangan nggak kan, maka keuangan itu penting untuk digarap. Tapi kalau misalnya kita ahli di keuangan, maka kita nggak bisa pemasaran, mungkin kita bisa minta tolong untuk keuangan kita yang megang, tapi pemasaran dipegang sama orang lain, misalnya kita rekrut orang segala macam gitu ya. Tadi kan kamu ngomong pondasi, berarti kalau pondasi itu dibangun sejak awal. Betul, dari awal. Sebelum rumah itu berdiri kalau rumah. Berarti harus disiapkan dulu berarti ya. Disiapkan dulu pondasinya. Jadi kemampuan keuangan. Jadi kalau pembukaan bisnis belum jalan kan gimana menyiapkan, belum ada apa-apa kan. Tapi paling enggak dia sudah mulai membiasakan diri untuk membuat laporan keuangan dari yang sederhana aja. Misalnya kayak dapat kredit gitu ya. Itu kan sederhana banget. Kalau di internet banking kan kayak mutasi gitu ya. Jadi ada uang masuk, uang keluar. Paling enggak minimal itu dia harus sudah tahu lah. Harus sudah biasa mencatat. Karena kayak gini loh, kalau aku bilang pondasi, karena kalau gini, orang yang malas mengerjakan yang sederhana aja dia malas kerjakan, apalagi dia ngerjakan hal yang udah rumit gitu. Misalnya untuk 1 juta pemasukan baru 1 juta, dia udah malas nyatet. Misalnya gaji orang 1 juta rupiah. 1 juta ini buat apa? Pengeluarannya buat apa aja sehari-hari. Misalnya buat beli bensin segala macam, dia malas nyatet aja malas gitu. Apalagi yang terjadi kalau misalnya dia dapat masukan 1 miliar, tambah males lagi. Maksudnya kan item makin banyak tuh. Pengen beli ini, beli itu, segala macam pengeluaran makin males nyatetnya. Nah, jadi kalau yang sederhana aja dia males, maka untuk menyelesaikan hal yang lebih rumit pasti lebih males lagi. Nah, ini kemalasan. Masalahnya bukan bisa nggak bisa sih, ini males nggak males ini. Mau nggak mau. Kebanyakan kan gini, usaha yang masih kecil, yang baru mulai, UKM ataupun mikro lah. Jadi kan yang penting saya itu bisa kulaan, bisa makan itu sudah cukup. Betul. Jadi mengubah hal semacam itu kalau kita temuin entah saudara, entah teman kita mau mengingatkan itu gimana? Nah, gini, kalau aku bilang sih ingatan kalau aku bilang sih diingatkan nggak perlu sih. Kecuali kalau dia minta saran. Ya, karena itu bisnisnya dia. Kita ngingetin kayak kita hebat betul gitu loh, nanti kan dianggap gimana. Tapi kalau misalnya kalau orang nanya baru kita nasihatin. Tapi biasanya terbenturnya gini loh, udah dinasihatin tambeng. Jadi nanya misalnya gini, Bal aku kesulitan mengelola keuangan gimana? Kamu pembukaan udah ada apa belum? Kenapa nggak buat pembukaan dulu misalnya kayak gitu ya? Terus abis itu dia bilang, pembukaan belum perlu kok gini. Dia padahal udah tahu dia punya masalah tapi dikasih tahu bantah, bukan mending kalau nggak dilakuin. Ini dibantah duluan gitu loh. Kayak tadi kan bilang kan, enggak, saya ngerasa bisnis saya masih cukup kok, pembukaan juga nanti aja lah belakangan. Lah, jadi dia sendiri denial gitu loh. Jadi sudah apa ya? Enggak kok, sebetulnya nggak kayak gitu loh. Orang dia yang datang, dia nanya. Bayangkan ya, dia datang, dia nanya, dikasih tahu, tambeng. Apalagi dia nggak nanya, kita kasih tahu.
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi coba? Pasti Allah ini siapa sok tahu banget kan itu. Tapi kan keuangan itu kadang kan rumit tuh, Bal. Para pengusaha yang baru mau mulai usaha itu kan mandangnya rumit. Ada debit lah, ada kredit, ada laba ditahan, ada ini, ada itu. Dia nggak paham itu. Jadi sehingga dia malas untuk nyatat. Jadi di mana supaya dia paham itu, apakah harus belajar dulu atau learning by doing atau gimana? Gini, kalau dibilang nggak paham kan ada tingkatannya, Ros. Untuk menuju paham tuh pertama kan harus tahu dulu, ya kan? Tahu, terus abis itu baru dia kemudian baru paham. Betul. Nah, kalau dia nggak tahu, gimana bisa paham? Berarti langkah pertama dia harus belajar dulu mencari tahu, kan gitu. Yeah. Nah, kalau misalnya tiba-tiba saya nggak paham, ya wajar dong kamu nggak nyari kan gitu. Yeah. Sebenarnya ribet nggak sih? Sebetulnya nggak. Sekarang gini, logikanya aja ya. Kita pendidikan dulu SD, SMP, SMA gitu ya. Kalau sekarang kamu ngomong nggak ribet, wajar. Iya. Dulu waktu mau mulai usaha. Gini aja pendidikan ya. Pendidikan SD, SMP, SMA dapat berapa kali sih pelajaran akuntansi? Mulai SMA. Iya, berapa kali? Nggak tahu. Oh, cuman pas SMA doang kan? SMA doang. Terus habis itu pas apa namanya? Mau pengklasifikasian kayak IPA ini kan udah nggak dapat lagi kan? Artinya cuma sebentar doang itu. Nah, kenapa kurikulum dibuat sedemikian rupa? Karena memang akuntansi itu sebetulnya awalnya pada dasarnya tidak terlalu sulit. Bandingkan sama matematika gitu. Sekarang akuntansi kan cuma debit kredit, nggak ada sin cost tangan gitu kan, nggak ada kan? Limit mendekati tak hingga itu kan nggak ada. Iya. Jadi sebetulnya nggak terlalu sulit. Jadi pemahaman dasarnya itu nggak terlalu sulit. Nanti kalau misalnya sudah ada banyak kasus, itu misalnya banyak kasusnya kayak gini, misalnya bukan laba ditahan ya, kayak misalnya piutang dagang. Terus abis itu kayak misalnya bayar mundur pakai cek giro. Nah itu mungkin itu pengklasifikasian agak besar, tapi nggak ribet. Kalau udah terbiasa sebetulnya nggak ribet juga. Apalagi sudah punya duit buat gaji akuntan. Nah kan nggak terlalu ribet lagi, biar orang lain yang ribet. Nah tapi awal-awalnya kan nggak mungkin baru mulai bisnis tiba-tiba langsung pembayaran pakai cek mundur atau pakai giro, kan nggak mungkin banget. Baru mulai ya, kecuali memang orang yang sudah punya kapasitas langsung bangun bisnis yang gede. Ya kayak gitu lah, Ros. Orang kan gini, kadang banyak kita temui. Jadi klien-klien kita itu sebagian menganggap keuangan itu tidak begitu penting. Penting tapi tidak begitu penting. Gimana sih penting tapi nggak begitu penting? Iya, tidak begitu penting. Untuk dilakukan sekarang. Karena pada waktu kita datang, kita nanya tentang keuangan, dia bilang yang penting bagian ini yang saya mau diperbaiki. Oh, aku ingat waktu itu kan orangnya kan manggil kita untuk memperbaikin SDM-nya dia kan. SDM. Betul. Tapi ternyata SDM itu ada koneksinya dengan keuangan. Karena kan betul penjualannya laris, tapi gaji karyawannya kita kan nggak di bawah standar. Iya, dan lain-lain. Walaupun kita tahu omsetnya besar ini, sehingga bermasalah waktu SDM. Nah, itu gimana, Bang? Waktu itu kamu bilang apa ke dia? Yang waktu orang itu kan. Nah, ya kan kita bilang gini, yang bermasalah kan memang kan ada kamu waktu itu kan bilang, Pak, ini yang bermasalah memang keuangan Bapak. Jadi keuangan Bapak, Anda punya uang tapi pos-posnya ini belum tepat lah. Jadi ibaratnya gini, kalau aku bilang ya waktu itu. Aku ingat betul, karena uangnya nggak ada, gaji seperti ditunda. Betul kan. Nah, uangnya nggak ada kemana? Padahal bisnisnya bagus. Berarti kan terambil sama dia. Logikanya kan kayak gitu. Pasti keambil sama pribadinya dia. Jadi mungkin dia ada pengen beli ini, beli itu, akhirnya diambil dulu di depan. Jadi misalnya gajian tanggal 31, tanggal 30, 31, tanggal 5, tanggal 10 ada duit diambil dulu. Ternyata terpakai sampai akhir bulan. Buat bayar cicilan mobil dulu. Nah itu, jadi akhirnya, itu kan nggak boleh. Harusnya untuk cicilan mobil pribadi, itu kan diambil dari gajinya dia, bukan uang perusahaan. Jadi waktu itu karena memang tertutup, ya nggak bisa diapa-apain. Mau dikelola gimana SDM? Orang duitnya nggak ada kok. Masalah kayak gitu ya. Jadi memang ya. Jadi itu kasus dari sebenarnya masalahnya dia taunya SDM, tapi ternyata di behind that ada masalah keuangan. Betul. Jadi masalah keuangan itu bisa kemana-mana. Ini pentingnya. Jadi bukan masalah keuangan aja. Kita kan nggak tahu ya. Jadi dalam memahami suatu masalah, melihat suatu masalah itu nggak boleh ranting masalahnya doang, Ros. Ini banyak terjadi. Jadi orang lihat misalnya saya masalah penjualan, maka penjualan saya tingkatkan. Loh dia nggak tahu penjualan marketing ditingkatin, ternyata salesnya nggak bisa. Jadi pertanyaan banyak datang, misalnya ya iklan di YouTube gitu ya, atau iklan di Facebook gitu ya. Terus habis itu orang banyak nanya, ternyata salesnya nggak siap.
Jadi masalahnya sebetulnya bukan di penjualan nggak ada, tapi Betul. salesnya nggak ada. Dia cuma ngelihat di ranting masalah saja, dia nggak ngelihat di akar masalah. Jadi belum tentu lagi terus salesnya itu mesti dasar, bisa jadi mesti ada layer-layer lagi. Iya. Jadi dalam memecahkan masalah, coba kita buat ring-ringnya dulu, ring 1, ring 2, ring 3. Masalah yang kelihatan paling atas tuh apa? Terus ring 4, misal dari ring 5 ya, ring 5 tuh yang kelihatan apa? Ring 4-nya apa? Ring 3 apa? 2, 1 hingga nanti ketahuan akar permasalahan sebetulnya di sini. Iya. Nah, kebanyakan Bos, akar permasalahan itu bukan di bisnisnya, Iya. tapi di orangnya sendiri. Betul. Ya kayak tadi, dikasih dia bermasalah tapi dikasih tahu ngerasa wah ini enggak kok enggak gitu. Jadi pembantah dulu. Makanya Padahal nggak dari salahnya dicoba kan. iya, padahal dia nanya saran kan, bukan kita nyarankan kan. Dia nanya saran, oke kita lihat, kita gali, ternyata permasalahannya ada di bagian ininya, dikasih tahu, bantah. Iya. Nah makanya itu sangat penting bagi orang-orang yang ingin berubah, mulai dari berubah dari diri sendiri dulu. Betul. Jadi misalnya ya perusahaanmu bermasalah, Karakter gitu. kita dulu. Permasalahanmu bermasalah, misalnya gitu. Terus kamu pengen gandeng orang lain, pastikan dulu kamu terbuka untuk menerima semua masukan. Karena kan kamu yang butuh. Iya. Jangan nanti udah manggil orang, pertama sudahlah bayar, ya kan sudah bayar. Terus abis itu kedua dikasih resume di ini kan di survei dan lain-lain, dikasih resume ini kayak gini mungkin yang perlu diperbaiki ini, terus bantah. Berarti kan buang-buang duit. Tapi kan kalau gratis kan nggak mau. Apanya? Iya. Loh, iya misalnya orangnya datang kan, artinya orang kan datang, dia kan pasti datang pengen berubah. Iya. Dikasih tahu. Nggak kadang gini. Hmm. Karena apa teman datang kita misalnya konsultan kita kan kalau ke teman itu kan nggak ngomong angka kan, Pak. Iya. Tapi kan karena teman, karena kita gratis juga, akhirnya ya Biasanya nggak dipakai saran kita. kan pernah. Jadi pernah kan kayak gitu kan, ada teman kita juga. Teman kita juga waktu itu kita buat bisnis model, terus abis itu kita kasih tahu ke dia, cuma gini doang. Terus tiba-tiba ada seminar kan, seminar harus bayarkan 5 juta rupiah. Terus tanya, Bal ini kan sama seperti yang kamu bilang, iya. Terus aku harus gimana? Ya ikut aja. Keluar 5 juta. Keluar 5 juta, tapi kan nggak masalah gitu loh. Dengan dia bayar 5 juta, maka dia akan mengerjakan. Betul. Tapi kalau misalnya dia cuma kita kasih tahu gitu doang, Iya. akhirnya ya dia nggak ngerasa ada benefit. Aku nanti Iqbal juga tanya lagi juga bisa kan kayak gitu. Dia nggak ngerasa ada nilai yang dikeluarkan untuk belajar. Tapi alangkah baiknya kita nggak mengeluarkan sepeser pun, tapi kita lakukan. Tergantung orangnya. Iya. Tergantung orangnya. Contoh kayak gini, tahu nggak Ros? Di ada menu untuk diet. Ada. Tahu kan? Jadi menu untuk diet. Kamu ada apa? Makan itu kamu? Enggak. Jadi ada menu untuk diet. Jadi untuk menu untuk diet ini artinya orang-orang sebetulnya menu ini kan kalau dia mau misalnya ya rajin-rajin puasa lah, puasa seminggu aja gitu misalnya ya. Ada nggak puasa seminggu? Nggak ada ya. Tapi anggaplah, oke aku tak niatkan mau kurus gitu ya. Mau puasa seminggu lah. Mau puasa seminggu untuk kurus misalnya gitu ya misalnya. Nah itu kan sebetulnya kan terus habis itu nggak makan gorengan, nggak makan segala macam, buka mungkin ya biasa lah ya makan nasi, tapi nggak makan gorengan, makan ini nggak berlebihan. Aku rasa bisa juga kurus gitu loh. Bisa. Nah cuman kenapa dia mau mengeluarkan uang misalnya sampai jutaan rupiah untuk beli menu itu? Ya karena dia ngerasa dia sayang gitu loh. Ketika dia melakukan duit, otomatis dia ngerasa kalau saya nggak melakukan hal ini, misalnya nggak saya makan menurut menu, maka ya saya rugi udah buang-buang duit. Nah iya kan, logikanya seperti itu. Padahal kalau dia mau usaha sendiri pun bisa sebetulnya. Iya. Terus kembali lagi ke keuangan tadi. Iya gimana? Jadi kalau sampai kapan sih kita harus memisahkan? Jadi kan kadang ada pertanyaan gini, Bal. Gimana? Yang Mas, saya sudah punya karyawan 10. Saya omset saya sudah 100 juta sebulan. Apakah perlu keuangan saya dipisah? Jadi ada standar tertentu enggak? Maksudnya kalau omsetmu sudah 10 juta, maka kamu harus memisahkan antara keuangan perusahaan sama keuangan pribadi. Ada standar gitu enggak? Ada angka-angka enggak? Angka sih enggak, Ros. Makanya kembali lagi kan tadi kan kebutuhan kita berapa untuk gaji dulu. Jadi yang harus dipisahkan pertama untuk gaji. Ya, untuk gaji. Jadi gini, contoh ya, aku pertama kali kan aku sudah pernah beberapa. Jadi tahun 2009 itu kan aku buka rumah makan. Rumah makan. Sebelumnya kan aku juga punya bisnis yang lagi jalan. Iya. Nah aku buka rumah makan. Gaji pertama yang aku terapkan untuk diriku sendiri itu 400.000, Ros. 400.000 tahun 400.000 tahun 2009. 2009. Nggak cukup untuk ini ya. Iya, tapi kan aku mesti dapat masukan dari yang lain. Tapi 400.000 itu menurutku cukup untuk awal. Iya. Untuk 6 bulan pertama menurutku nggak apa-apa deh 400.000. Tapi aku dapat supaya aku apa? Ya aku dapat mendapatkan hasil. Jadi ikut merasakan juga, aku mengelola kafe dapat untungnya kayak gini loh. Meskipun belum untung untuk 6 bulan pertama mungkin ya. Tapi setelah itu kan nanti ada keuntungan, aku mau menaikkan lagi nggak ada masalah. Nah, kebanyakan orang biasanya baru mulai, dia langsung pakai pasang standar setinggi mungkin. Saya butuhnya besar kok, saya butuhnya ini. Sebetulnya bukan butuhnya, saya maunya ini.
saya maunya nanti beli ini, mau kok kebutuhan saya sekian, keinginan saya sekian, saya harus dapatkan uang sekian juta rupiah per bulan. Itu yang di standar gajinya dia. Nah, jadi kalau ditanya kapan harus mulai, sebetulnya sedini mungkin, Mas. Dari awal mulai itu harus dipisah sebetulnya. Iya. Nah, kalau misalnya dari awal gak dipisah, campur gitu. Kemudian di satu titik dia merasa perlu akan keuangan. Tapi udah babaliut ya. Udah babaliut, udah ruwet sudah. Jadi keuangannya itu pembukanya udah ruwet. Jadi gimana? Yang paling gampang berarti kalau dia udah punya duit, bayar orang untuk nyusun laporan keuangan. Ya. Tapi kalau misalnya mau ditata sendiri nggak apa-apa, di cut off aja. Jadi ada namanya cut off. Jadi kita harus meng-cut off dulu. Misalnya kayak gini, mutasi bank itu kan kita bisa lihat kalau pakai internet itu kan 2 bulan ke belakang. Jadi kita cut off aja 2 bulan ke belakang kan kita mesti lihat tuh mutasinya kan, debit kreditnya berapa. Oke. Jadi sebetulnya aset kita berapa, terus kita cek dulu kan kalau kita punya utang atau punya pembayaran invoice yang belum dibayar dan lain-lain ya misalnya ya. Bukan invoice ya. Jadi ada faktur-faktur yang belum dibayar. Itu kan kelihatan ya kita mesti punya utang dagang sekian. Oke, masukkan ke kolom utang. Kas kita di bank misalnya 10 juta. Utangnya berapa? Punya utang 3 juta. Masukkan 3 juta ini masuk ke kolom utang. Dan lain-lain. Terus kita mesti punya operasional berapa? Kan kita bisa ngitung. Misalnya punya 10 karyawan, gajinya misalnya 1 juta rupiah, maka ya 1 juta rupiah, 10 juta rupiah untuk pengeluaran. Kita potong. Ya berarti udah minus dong. Kalau masalah kas itu nggak mungkin lah. Bapak lihat masa kaset cuman ya kayak gitu ya. Artinya kita memisahkan. Mulai dari operasional kita pisahkan. Terus segala macam kita udah mulai punya slot-slot sendiri. Plus misalnya cut off-nya 2 bulan ke belakang, maka untuk ke depannya ya sudah kita nyusun mulai merapikan diri. Jangan babaliut lagi, kecuali memang itu hobi itu. Jadi nggak apa-apa, aku hobi babaliut kok keuangan gitu. Jadi nanti tahun depan dirapikan lagi, terus babaliut lagi dirapikan lagi. Gitu. Mahal gak sih gaji karyawan keuangan itu? Gini, kalau misalnya mesti awal-awal, mesti digarap sendiri mesti bisa kok. Apalagi misalnya cash flow belum terlalu banyak, belum terlalu jelimet kan. Ini hubungannya kan belum terlalu jelimet. Ya ke supplier kemana kan belum sejelimet itulah. Paling cuma kita produsen ke produsen, terus kita sebagai reseller misalnya sama penjual kan cuma sesederhana itu awal-awalnya. Tuh, jadi kalau misalnya mesti bisa tangannya sendiri mesti bisa lah. Kalau misalnya masalah gaji itu tergantung keridoan sih. Misalnya ada orang yang hebat, bener, pinter, ex-bank gitu misalnya ya. Ex-akuntan terus habis itu dia mau dibayar 1 juta, ya boleh-boleh aja. Dia mau masa kita yang protes. Iya. Ya. Tapi sebetulnya kan kebanyakan orang mikir ya. Orang mikir jadi aku perlu nggak sih keuangan? Padahal bisnisku kayak gini. Gajinya 5 juta, 10 juta, 15 juta, itu kan bingung dia. Ya, nggak usah cari yang segituan kan. Cari yang mungkin yang berarti ada gaji yang ada, Ros. Ada yang mau gitu loh. Coba aja buka lowongan, ada yang mau nggak kan gitu kan. Jadi cara tahunya ada yang mau apa enggak, ya coba aja buka lowongan, ada yang mau apa enggak. Kalau perlu tulis gajinya sekian, siapa yang mau. Dan aku rasa nggak perlu dapat S1 juga, Ros. Awal-awal SMK ya bisa kok. Cukup bisa, SMA sekarang cukup handal. SMEA itu cukup. Iya, bisa. Sekarang SMEA namanya, bukan SMK. SMK toh. Oh, iya saya SMEA. Nah ya, itu aku enggak. STM dulu. Jadi aku rasa juga gitu, sudah banyak juga kok anak-anak SMK yang cukup bagus, cukup pintar juga, ya mungkin gajinya nggak seperti gaji S1, nggak apa-apa, mungkin mau-mau aja gitu loh. Iya. Tuh. Terus jadi kan keuangan itu kalau dari kesimpulan kita ngomong tadi itu keuangan adalah pondasi. Kalau misalnya keuangan bermasalah bisa jadi mempengaruhi yang lain. Mempengaruhi yang lain, betul. Mempengaruhi yang lain. Betul. Jadi itulah pentingnya keuangan teman-teman sekalian. Jadi dipisah. Jadi bagi teman-teman yang mesti punya bisnis atau bukan punya bisnis lah ya, mesti pun yang karyawan juga sudah bisa mulai memisah-misahkan kebutuhan. Jadi misalnya gini, gajinya 10 juta, misal ya, gaji 10 juta. Terus kebutuhannya berapa? Direkap dulu. Ditabulasi, direkap. Kebutuhan saya sebetulnya berapa sih sebetulnya? Misalnya 6 juta, maka 4 juta ini kan bisa buat tabungan, bisa diinvestasikan dalam bentuk aset, bisa jadi emas atau lain-lain. Dan ya banyak lah. Jadi itulah kesimpulan kita, kesimpulan pembicaraan ini. Diskusi santai aja dia. Diskusi santai. Berikutnya apa ini temanya? Macam-macam, masih banyak nih. Ya, ada tentang franchise nih, ada nih franchise. Masih banyak pertanyaan. Franchise terus manajemen, terus habis itu kalau misalnya karyawan, banyak lah. Ini SDM juga. ada. Jadi ya masih banyak lah. Kalau ada pertanyaan silakan di WA ke nomor yang tertera di video ini, kemudian bisa email kalau ada di sini, email ada. Kita punya klinik bisnis gratis juga. Betul. Jadi terus bagi teman-teman yang mungkin berada di Kota Malang, pengen main ke kantor kita juga bisa kan? Bisa, boleh.
anytime. Tapi sebelum sehari sebelumnya kita janjian dulu ya. Iya, kontak dulu. Takutnya kita lagi visit kunjungan ke Iya, klien yang lain. tapi kita selalu terima kok. Nah, Selalu terima. Mudah-mudahan janjian dulu di jam kerja ya. jadi Di jam kerja bisa kita. bayar berapa? Loh, klinik gratis. Oh, gratis. Gratis. Iya, gratis teman-teman. Nah, kalau misalnya datang ngisi klinik bisnis gratis bisa atau menghubungin kita senang hati kok. Kita sharing-sharing gitu. Jadi itulah hasil obrolan kita sore ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai ketemu di episode berikutnya, di tema berikutnya. Assalamualaikum. Kita mundur diri dulu. Pamit dulu. Oke, kita mundur diri ya. Mundur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.